Udah on. Gue nggak mau tahu udah on ini. Ini udah on gimana? Udah gimana udah on. Jangan dulu. Pokoknya udah on aja. Jangan dulu. Udah, nggak ada deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak harus nunggu dah. Kelarin. Meeting dulu, lagi meeting dulu. Lu pegang lah. Rambut gua Kagak. Udah di tengah jadi bener pas. Kagak, lu kapan ngomongnya, lu cari aman aja lu, gua doang pegang mic lo. Biar gua nggak salah-salahin. Itu Nang aja. pegang. Kedengeran udah. Kagak, udah pegang aja. Kayak jelas. Hah? Ini ceritanya mau podcast apa mau apa nggak ada skenario, nggak ada apa-apa, langsung nyundul gini. Kagak Gimana apa-apa, ya? semuanya kan nggak ada skenario juga kan, nggak apa-apa. Enakan Saya yang juga tanpa lagi skenario. WA begini kan udah. Biarin aja udah, pegang. Udah dibilanginnya. Gue mau ngerokok. Lu manggil gua kenapa? Gua datang dari jauh-jauh. Tapi memang ini ya tetap kita pakai salam dulu, Mas. Salam dulu. Kalau salam berarti kan udah dimulai, berarti ente udah siap, berarti taruh Enggak itu. pakai salam dulu, taruh dulu. Kalau kagak gini kan kagak mulai, emang harus Jadi mohon maaf dipaksa permisa begitu. ini Mic-nya oh iya, oke ya, ini mic-nya dipakai. Berasa gerusuk. Ini udah nih. Udah, pegang aja, dipegang udah. Pegang aja ya. Pegang aja, ntar tinggal Oh, ya, gua. dipegang kayaknya enggak ini deh. Iya, Saya deketin gini. pegang. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat semua sobat sahabat yang menyaksikan podcast kami dari Nusantara Sudut Lucu. Malam ini seperti biasa, semoga nggak bosan. Di sini ada saya, Medi, dan di samping saya ini dari Kayangan. Nggak ini ujak-ujak langsung minum kopi. Orang Kayangan biasanya begitu, nggak ada ini. Kalau nggak ada kopi gua pulang lagi. Menyana kan cuma kopi. Dan ini yang mana korek? Siapa yang kletok sekarang? Yang- Korek. Nah, mana tadi Jen? Nah, yang berbaju hitam ini agak spesial juga buat saya karena dengan baju hitam ini ada simbol-simbol Baju khusus. hitam ngomongnya jarang. Enggak bukan ngomongnya jarang, ngomongnya diatur. Terlalu hati-hati. Diatur Padahal semoga ngegerendeng. Tidak ngomong salahin pemerintah. Ini pegang. Gue yang pegang. Tapi ini menarik, Mas. Posisinya nih kontras ya. Sampean nih dari Kayangan ini selalu punya simbol-simbol khusus dan agak menyolok. Jadi beda lah penampilannya. Merah bukan berarti ada kaitannya dengan hal-hal keduniaan. Ini kamu bikin salam tuh yang jangan yang aneh-aneh. Jadi oke. Langsung to the point ya. Basa-basi kayak di podcast orang aja terlalu kelamaan. Oke. Jadi Ikutan aja. Jadi gini, Pak Budi. Iya. Ini beliau ini kan datang dari Kayangan, ujak-ujuk pasti kadang kita bikin bingung kita, Pak. Bingung kita menangkapnya. Maksud dan tujuannya itu kan nggak jelas kadang-kadang, Pak. Katanya sih denger Mas Medi nih dari Kayangan tuh udah kesel gitu. Udah kesel lihat makhluk yang di bumi ini. Oh gitu. Maunya apa dia tuh? Ujuk-ujuk datang dia. Nah, Kagak diundang nggak apa tuh. ya, sebetulnya tidak perlu kesel, Pak. Orang Kayangan itu arif, bijaksana. Lampu aja tuh. Arif, bijaksana. Silo udah biarin. Terus sabar gitu. Terus selalu punya solusi, Pak. Betul. Kalau ada masalah, bukan masalah, Pak. Ada dinamika yang berkembang itu, beliau bisa memberi alternatif pola pikir kita. Kita kan selama ini agak terkungkung juga dengan pola pikir dunia, pola pikir. Ya, mudah-mudahan adanya manusia Kayangan biar ada solusinya lah. Lu kayaknya suka kopi. Di sana ngopinya susah. Warungnya susah. Terus di Kayangan tinggal begini yang datang. Tadi yang diingat tadi kita ngobrol apa? Yang Bapak bilang tadi bisikannya apa? Bisikan Soal apa tadi yang mau kita sampaikan ke? suksesan dan bahagia tuh apa sih sebenarnya tuh? Nah itu, Pak. Kalau buat saya, Pak, udah dapat rokok gini apalagi gratis bahagia, Pak. Udah alhamdulillah gini nih. Tambahin. Jadi itu Mas Bayu, itu tuh pertanyaan yang muncul dari Pak Budi, sukses dan bahagia. Nah, sukses itu selama ini mungkin kita ngulang-ulang material. Bahagia juga mungkin larinya ke material, ya kan? Emang nggak boleh orang mikir ke material. Nah, Material kan yang toko-toko bangunan gitu ya. dunia ini kan Pasir, material. besi. Dunia ini kan material. Ah. Ya, maksudnya waktu
Ini kalau batasan pikiran saya nih. Dia kayak bule ya, rambutnya dicat. Keren. Warna sama baju taktikal nih. Biar lupa dia ngomong apa nah. Ya, ini agak berat kalau saya bicara karena saya ada simbol-simbol negara NKRI, yang tambahin. Apaan? Pancasila. Dahsyat, Pak. Bapak apa? Budaya. Budayawan. Ya, komplit kita, Mas. Itu Mas soal bahagia itu gimana, Mas? Terus ya kalau gini. Gue tarik perut gua. Biar di kamera kayaknya gimana gitu. Gendut aja. Jangan-jangan di kayangan banyak makan uang yang enggak nih? Betul, saya Jangan yakin. nuduh dong. Kita beliau kan sering datang ke kita. Ya. Sekali waktu kita datang ke sana. Mati dulu. Tinggal gua orderin siapa dulu barengan sama berani lu ngomong gini. Buru-buru nih, sambil buru-buru. Kan disangka ada Ini kabel. apa sih Mbok ya? Beri bawa dikit di depan kamera. Ya, Orang kan jadi lihatnya gini. kalau di podcast yang lain kan maunya rapi gitu. Iya. Tata semuanya. Nah, justru- Di sini skrip kagak ada, kagak ada. Justru ini Mas yang bikin ciri khas kita, Mas. Kita bukan berpikir secara skenaristik. Jadi secara intuisi kita punya apa ya, semacam greget ketika ada loncatan-loncatan pembicaraan. Loncatan bahasa udah mulai meninggi. Meninggi. Bayangin make upan juga belum ini. Itu lagi saya Bedakan itu. Iya. Yang lain-lain kan begitu ya. Mm-mm. Kita pernah apa kagak? Ya, pernah. Nulisnya kagak pernah. Nggak pernah. Pakai bedakan. Berapa? Pakai debu. Di jalanan. Makanya memang bisa menangkapnya itu perlu perenungan, Mas. Iya. Jadi kalau menonton podcast kita, mohon maaf, berulang-ulang. Jadi jangan sekali nonton atau malah sedikit, lebih utuh, insya Allah. Kebanyakan kalau misalnya tempat lain ya ada tulisannya tontonlah sampai tuntas Ada supaya teksnya nggak ya. salah. Iya. Di sini Iya, kalau iya. kita tonton sekali kayaknya baru nyanggal di sekitar logika. Hmm. 2 kali 3 kali baru sampai ke dalam. Jadi kalau yang baru nonton sekali tiba-tiba orang ambil keputusan kayaknya sih salah. Oh iya. Karena memang informasi itu sekarang kayak ini, Mas. Kayak tsunami gitu. Informasi banyak banget gitu. Nah, bikin kita kacau. Salah satu yang tadi Pak Budi tanya, soal Sukses dan bahagia. Itu gimana, Kan Mas? cenderung kalau sekarang kebanyakan itu materi. Tapi kita punya argumentasi loh. Kalau sampean ngomong itu kayak sampean ngomong masalahnya versi kayangan ya, Pak. Iya. Kita kan punya versi sendiri, ya kan. Tapi bukan berarti kita menolak. Kalau lu dalam bahasa orang lain ini susah banget. Kalau lu dalam bahasa orang lain, orang bumi yang cuma cari pembenaran doang, gue mah diam aja. Ya lu pasti bener lah semuanya, yang mantu juga pasti bener. Cuma nyari informasi, kalau minta nasihat pun cuma dari yang merasa benar, bener-beneran doang. Nggak sesuai juga antar didinai, cari lagi. Sama aja lo ke 1000 tempat buat cerita juga kagak ada yang bisa ngasih solusi karena harus sesuai dengan pikiran lo bagaimana ceritanya. Itulah kelakuan orang-orang bumi, orang di negerimu tercinta lo. Bukan kita bilang ini. Oh iya. Enggak, Kalau gue mah negeri kayangan aman. enggak gitu. Gini. Itu kan tadi bilangnya pembenaran, Pak. Iya kan. Yang tadi saya bilang banyak banget informasi yang kita dapat. Jadi kita bingung, Pak. Bingung kita, Mas. Ini pembenaran terhadap apa ya? Pemikiran tentang sukses dan bahagia itu akhirnya menarik kesadaran kita nih, Pak. Iya. Sukses dan bahagia itu lebih kepada materi. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Puluhan tahun, ribuan tahun. Nah, ini gimana, Mas? Saya sendiri resah, Mas. Saya lagi nungguin ngomongin Pak Budi, dia jangan ngomong. Gue mah diemin aja. Kalau Pak Budi memang sudah mengaktualisasi bahwa beliau ini sudah. Belum lah, pertanyaan datang dari dia kok tadi. Oh iya. Seolah-olah aja. Gini. Sama orang yang lain juga Gini, gitu, bro. seolah-olah Bro. udah tenang padahal belum tentu nyampe apa yang Nih. maksud bahagia apa maksud Iya. susah juga belum nyampe. Nanya gue bro nih. Menurut manusia di kayangan, definisi bahagia itu apa? Satu, Nah, itu. Sama sukses itu apa? 2. Ya udah itu aja. Kalau bahagia menurut orang-orang sekarang, kalau bahagia menurut orang-orang milenial, apa? Cerita dulu dong, ntar gue kasih jawaban salah. Enggak, sekarang eranya itu tetap pada itu, Mas. Material, dia punya apa, dia tabungannya berapa, dia punya rumah apa. Nah begitu kan? Iya. Ya Terus? udah nggak usah masalah, biarin begitu. Ya nanti sama orang kayangan disalahin lagi. Nah, nyalain siapa orang kayak emang nggak nyalain, cuma nyatet doang sama mutilasi. Cap Nah. tembus.
Nah, mutilasi berarti kan salah. Umur. Emang tugasnya begitu nanti katanya. Dan itu Katanya loh. akan berujung pada akhirnya pertikaian, Pak. Pertikaian Iya. batin juga, Pak. Tetangga punya sesuatu, wah kita bagaimana, ya kan? Kan kita bertikai dalam ini. Kita seperti diuji karena memang nilai material itu Kalau lebih kamu dominan. Ini pegang begini terus. Jadi Nggak apa-apa. nah, ya udah dijepit gitu bagus. Itu loh Mas, gitu. Kenapa sih ngomong pelan-pelan? Gua bukan masalah pelan-pelan apa-apa. Takut salah lagi. Bukan Ini kan ada politik, kita nggak ngebahas politik. Nyenggol-nyenggol dikit boleh lah. Iya. Kayaknya gatel gua kalau nggak nyenggol politik. karena kehidupannya jangan- politik, Mas. Iya. Hati-hati, politik dengan pilihan beda. Kita kan sampai dia diarahkan bahwa semua seolah-olah harus menerima bahwa yang namanya politik adalah pilihan. Kagak, kalau pilihan udah dikanalisasi, diarahkan, yang main dia juga, mau pilih A, mau pilih B, mau snap atau snap ya dia juga yang menang, pemodal. Nah, kan jadi iseng kan ngomong politik sampai lo lupa apakah itu bahagia dan sukses kalau udah nyampe jenjang tertinggi katanya. Kalau ukurannya tadi adalah materi ya kurang lebih kayak gitu, bro. Ya, selama ini kenyataannya seperti itu. Jadi termasuk di politik sendiri. Jadi Ya, ini tujuannya tetap itu. Yang bahas politik apa sukses dan bahagia atau apa? Gue mah bingung. Itulah. Kan gue mesti clarify lagi Kalau kalau orang kayangan itu gimana? kalau kayangan mah kadang-kadang iseng. Ya, kagak boleh iseng dong, kasih tahu. Mana yang bener, mana yang salah. Ini gitu. Habis lo nanyanya juga dalam versi maunya jawaban versi lu, versi orang bumi, gue jawabnya juga sesuai mau gua. Enggak juga gitu, Mas. Kita nih orang yang dalam kelas-kelas yang haus akan apa ya, nilai-nilai yang terbarukan, bukan energi aja. Energi yang terbarukan kan proyek baru itu ya. Jadi nilai-nilai yang terbarukan itu kadang kan kita sering dapat informasi begini. Tapi kan kita sering berdialek ya, Pak. Iya. Ini bener apa kagak sih? Tapi kok yang ngomong juga modelnya begini ya. Pokoknya kalau orang bicara mengenai kesuksesan yang harus nasihatin tuh orang yang udah sukses. Ini kenapa saya di sini sendiri? Ya udah, nggak apa-apa. Sebetulnya dari kayangan harus kita kasih porsi yang lebih, Pak. Harus. Mic-nya di terus Udah- dua-duanya di sini Udah maksudnya. PW, udah enak. Dulu kan udah miring begini. Lah kakinya lihat. Habis gitu gedubrak. Ya gue jawab boleh ya? Oke, siap, boleh, Mas boleh. ya. Ya. Sukses dan bahagia itu definisinya apa sih? Ukurannya pun apa? Keduanya baik sukses maupun bahagia itu sangat subjektif. Setiap orang beda-beda. Yeah. Tadi Mas Medi cerita di awal, punya seada-adanya pun udah Yeah. masuk kategori itu. Mhm. Yang lain juga beda lagi. Kalau belum punya ini, belum punya itu, belum sukses. Beda lagi. Jadi ini terlalu luas. Kaitannya pun dengan politik iya. Kalau nggak level tertinggi pun ternyata belum dianggap sebagai sukses. Padahal beda, sebenarnya beda. Kalau misalkan dia mewakili rakyat yang mana yang diwakili, atau sampai di atas adalah definisi sukses, yaitu tadi tuh ujungnya adalah materi, bagi-bagi proyek antar kelompoknya, kemudian ya saling lah akhirnya bagaimana memanfaatkan rakyat ya. Ya terlalu banyak contohnya sampai akhirnya ngorbanin rakyat. Apakah itu sukses? Apa sih yang disebut ngorbanin rakyatnya? Gampang. Sekarang kan kita rakyat anggaplah let's say 270 sekian juta jiwa ya. Kalau kita berbagi sedikit nih, berbagi sedikit bagi proyeknya, gue dapat bagian berapa, ya sudah rakyat aja yang harus nanggung bebannya. Misalkan nih, ya sudah rakyat dinaikin aja harga barang misalkan 1.000 atau 10.000, rakyat nggak bakal protes kok. Ya nggak bakal protes, berarti kita bagi-bagi nih ya, kita udah ngambil di depan nih. Ya entah itu namanya gratifikasi atau bahkan korupsi kolusi, kita nggak tahu. Cuma pada saat itu rakyat taunya harga barang naik semua. Nggak cukup di situ, bahkan ada harga pun tiba-tiba barangnya nggak ada. Harga barang kadang-kadang harganya yang ngaco ya. Ini kan kita lagi mengalami banyak hal. Tiba-tiba negeri ini negeri yang luar biasa hebat besarnya, mayoritas adalah laut, tiba-tiba garam pun mesti impor. Nggak apa-apa. Itu cerita dari dulu. Itu cerita Bawang dari putih saya masih impor SD. segala macam impor. Nah di level tertentu mereka memang Jadi, bisa dapat kata-kata sukses. Mobilnya ganti, semuanya ganti, macam-macam. Di mata rakyat dia oke, tapi kan itu hak dia mau berpikir seperti itu. Kita kan nggak boleh iri sama orang kaya, orang sukses yang versi mereka.
Pak, ngomonginnya tadi katanya nggak ke politik, tapi porsinya politik. Ujung-ujungnya ke situ juga. Nggak, saya ngasih ibaratnya. Yang gue iseng, tadi gue bilang pokoknya kalau nggak cut gue iseng aja. Nggak, porsi saya gini, ini kesadaran manusia itu sekarang sudah tergiring pada nilai-nilai materi. Artinya materi itu juga kan larinya ke ekonomi, bisnis, liberalisasi, industrialisasi. Nah, Di era globalisasi. nah itu Keterbukaan, menarik tanpa kesadaran. batas. Kita nggak bisa ngelawan, Mas, kondisi itu. Nggak bisa ngelawan, siapa suruh ngelawan? Lalu coba bapak kalau ke daerah naik bisnya apaan? Naik bis lah, gitu. Sebutin itunya lah. Nggak ada AC-nya. Nah, iya kan? Tuh. Nggak tingkat. Nggak Ya, tingkat. Tuh. Pak, tadi naik apaan ke sini? naik angkot. Lu naik angkot ini hari naik angkot. Nah, kan gitu. Nah, itu Mas, artinya itu jadi pembenaran yang berlaku Iya. di lingkup masyarakat, di lingkup global. Itu gimana, Mas? Bahkan tadi pun Mas Medi sempat bilang, yang ngasih tau aja begini gitu ya. Hal yang sama pun terjadi. Jadi seolah-olah tuh kalau lu nggak sukses menurut mereka, kalau nggak lebih sukses, lu nggak punya hak untuk ngasih motivasi, nggak punya hak untuk ngasih seolah-olah wejangan-wejangan. Jadi pun kalau lu ngasih wejangan itu yang sesuai dengan jalan dia. Padahal lu nggak tahu, lu semua lagi diatur. Jadi jangan bicara mengenai mimpi kalau mimpi lo itu sebenarnya diatur oleh pihak yang jauh di luar negerimu ini. Iya. Jadi Anda semua itu sebagai pengekor, ikut-ikutan aja. Nah ribetnya gini, padahal yang gue mau kasih tahu ini yang nasihat dari Kayangan, kalau gue bilang nasihat ya itu sama dengan nasihat leluhur. Hanya bedanya sekarang micinnya kebanyakan, Mas Medi. Leluhur kita tapi ya. Oh iyalah, micinnya itu kebanyakan. Kebanyakan penyedap rasa. Kebanyakan supaya dilihat tuh enak. Kan kemarin kita udah bilang mengenai flexing atau itu Mas yang snobing ya, itu pamer-pamer segala macam. itu sampai di saya kok kalau bicara jadi kayak bongkar keluarga saya. Istri saya udah terbawa gitu. Itu loh, kolam renangnya gede. Pintunya aja berlapis emas, ya kan. Pas masuk ada TV. Waduh, ini hebat. Tapi itu kan hak mereka. Nggak, Mereka mungkin nggak ingin pamer. Iya. Tapi pada saat ditampilkan begitu, itu akan menggugah perasaan orang yang di bawahnya supaya pengen. Betul. Mengikut, mengekor. Bahkan ada media yang membuat acara yang seperti itu. Ya memang. Banyak, Mas. Iya. Karena kan ujung-ujungnya ada promosi, ada iklan Pamer, supaya kayak produk bergerak ya. Itulah. Banyak yang gitu sekarang. Nah, itu implikasinya gimana, Mas? Artinya ini kan proses kesadaran kita tergerus ya. Anak-anak kita semua itu mulai dimasukkan dengan kayak gitu. Ujung-ujungnya itu tujuannya gimana? Nah, problem nggak sih? Kalau kita ngebahas mengenai sukses dan bahagia, tapi lu sendiri nggak punya problem, ngapain diungkap? Enggak, ini kan keresahan, Mas. Kita akan berhadapan terus, Pak. Iya. Dalam kehidupan dengan kondisi ini gitu. Sehari-hari lah. Sehari-hari. Waduh, kalau ngeliat, waduh, begini. Dan itu jadi satu patokan buat kebanyakan masyarakat loh, Mas. Kebanyakan individu. Ya biar aja mereka maunya begitu, akan hak mereka untuk jadi susah di kemudian hari, untuk menjadi mulai dia timbul rasa apa, rasa pengen-pengenan, terus kemudian Pak, saya kenapa bingung, Pak, kalau mikirin kayak gini, Pak? Sama. Bener. Jadi antara kayak benang kusut, kita belum nemuin ujungnya nih, Pak. Apa solusi yang memberi kesadaran, Pak? Ini, Mas, artinya lagi-lagi kalau saya pakai bahasa dialektika, Pak, bicara pertanyaan ada batin, oh begini gitu kan, ada sambungannya. Ini solusinya gimana gitu? Kalau saya sih bilangnya, lu semua udah kena penyakit. Iya, Mas. Penyakit takut miskin. Bisa aja nggak di sini tapi di sana tuh. Mana? Tuh yang lagi nonton. Oh, iya, bisa jadi ya. Iya, Anda pun yang nonton lagi takut miskin nggak? Seolah-olah yang namanya Tuhan tuh kalau baik pasti dilimpah-limpahin. Kayaknya nggak juga. Orang itu bagian dari cobaan. Makanya. Yang kayak tadi itu yang bermewah-mewah berlapis emas itu cobaan. Ini kalau langsung mengarah ke solusi, saya kasih solusinya sekarang boleh nggak, terlalu cepat nggak nih? Atau biarnya pada pusing dulu? Enggak, nanti kita coba. Apa sih, Pak, kalau bahasa Sundanya kita buka gitu apa? Kalau bahasa Jawa kan bloko suto, dijelentrehkan gitu ya. Dipanjang lebarkan. Panjang lebarkan. Oke. Coba gimana, Mas? Ntar bahasa Sunda ntar
Tadi ini lagi gua. Enggak. Di sini kita tuh tidak menerima urusan sara, suku, agama, ras antar golongan termasuk partai politik sebenarnya. Kita cuma iseng-iseng doang. Tapi kalau sara, lo bicara di media, lo cari ribut di media, jangan di sini. Ya. Ada merah putih. Kita bicara di sini bahasa merah putih, lo bahasa Pancasila. Ya. NKRI. Jadi kalau sengaja nyari-nyari salah di balik kita ngomong bertiga salah, ya lu salah tempat. Pindah channel, tutup aja udah. Oke, sekarang saya bahas ya. Setiap orang mempunyai nilai akan sukses dan bahagia itu yang berbeda-beda. Mengartikannya beda. Tapi kalau udah sampai ke pemaknaan itu jauh beda. Nah, tadi kenapa orang kayangan kayaknya banyak solusi gitu ya? Karena orang kayangan itu orang yang terbuka pemikirannya. Ya. Kenapa? Beberapa dari rekan-rekan yang lain itu yang udah selesai hidupnya, mereka dibukakan kebenarannya, bukan pembenaran. Enggak ada nafsu. Nafsu sih ada. Ini ngobrol kan nafsu. Bikin nafsu orang lagi ngobrolnya. Contohnya apa Nafsu tuh? duniawi. Contohnya apa tuh? Contohnya gini. Faktanya di kayangan itu kita nggak bicara materi. Fakta itu. Jadi pada saat sekarang berlomba-lomba, ya berlombalah dalam kesemuan, berlombalah dalam fata morgana, berlombalah dalam alam kita bilang alam yang 3 dimensi. Sebentar lagi kejadian tuh 3 dimensi, alam 3 dimensi. Dan itu seperti mencontoh kondisi kayangan. Seolah-olah kan. iya. Di kayangan mah sejujur aja, janganlah Anda coba-coba memasuki area kayangan kalau belum siap, sebab tugas Anda di bumi masih berjalan. Pak, kalau bahasa saya tuh pikiran kita bisa jadi jeblok lah nggak Pak? Bleduk nggak? Sebenarnya pada nggak tahu bahwa di sini di bumi ini Anda nih hologram yang berwujud seperti ini, hologram aja. Jadi pada saat ngejar-ngejar yang lain, nah itulah itu breakdance. Enggak, ini jalannya begini Pak, Mas nanti Mas. Gitu. Iya. Jalannya. Ini kalau dibalikin, kenapa di kayangan nggak bicara seperti itu? Ada 3, kita udah dinasihatin. Apa yang kau pakai lalu lapuk, apa yang kau nikmatin lalu dia sirna, apa yang kau berikan dengan kelapangan jiwa, kelapangan dada, kebesaran hati, kata orang si ikhlas, nah itulah yang akan kekal. Itu depositomu di sana. Sesungguhnya seperti itu. Lalu deposito kalau gitu, kalau berbuat baik sama orang kaitannya dengan materi, lah enggak juga. Bahkan senyum, memberikan nasihat, memberikan solusi dalam bentuk tindakan, beramai-ramai, semacam gotong royong gitu ya. Itu adalah bagian dari satu bentuk keikhlasan. Sekarang mah kagak bisa seperti itu, semuanya bicara duit ya. Kalau di podcast sebelumnya kan udah saya ungkap itu, kita hanya nggak sadar bahwa di balik mata uang dolar itu ada in God we trust ya tulisannya. Itu berarti kekuatan Tuhan dan kekuasaan uang itu hampir sama. Bahkan cenderung sekarang yang kita bahas kemarin, orang jauh lebih takut nggak punya uang, betul, dibanding mengalami pelunturan iman. Saya nggak takut, saya nggak punya uang nih tuh. Iya. Perak juga nggak takut, saya masih bisa podcast. Pada sisinya orang nggak perlu takut mengenai kekurangan uang. Yang orang harusnya takut adalah bagaimana dia ternyata tidak lagi berkasih sayang dengan Sang Maha Pencipta. Itu yang paling bahaya, karena jarak sama pencipta dengan kita jaraknya hanya sebatas doa. Lalu kalau doanya itu terhambat hanya masalah, ya Tuhan saya minta mobil baru, ya Tuhan saya minta rekening banyak, ya Tuhan bagi perempuan ya. Saya pengen badan saya lebih putih, lebih bagus, rambut saya begini. Ya itu kejebak semua. Ini nggak ada yang kita bawa pulang nih. Kayaknya nggak dihitung nanti nih. Nggak dihitung. Iya. Ketipu semua kalau mereka merasa hidup di dunia ini dengan apa yang mereka nikmatin saat ini, lalu mereka bilang bahagia. Jauh bukan seperti itu. Bahkan itu dilakukan dengan ngomong lu gantian ngomong berbagai macam cara Pak, sampai yang mohon maaf, yang halal dan yang haram sama sekarang. Apa aja digares. Datang tuh apa? Mohon maaf makan semuanya, ini mau haram mau halal disikat terus. Gambaran keindonesiaan. Jadi ada teman-teman yang kami menghormati semua. Kalau bicara masalah kesukuan dan sebagainya, kalau kita bicara keindonesiaan, walaupun di sini terselip ada teman saya yang dari Kayangan, tapi beliau ini bisa insya Allah memberi bahasanya tuh pencerahan Pak. Saya kan orang sini juga. Enggak, iya. Ini kan ceritanya. Ini gue jawab deh. Terus gimana? Mas, tapi gini Mas, ini tadi yang Mas Bayu jelaskan tadi, ada yang menelisik dalam pikiran saya Mas. Naon? Apa? What's that? Jadi kan kalau dulu ini kan serba meningkat Mas. Dulu kita pakai
sendal merek A udah top, tapi sekarang sendal merek A itu ada lagi yang A aksen ya kan. Tadi masih kan saya bilang makin meningkat, jadi zaman industrialisasi. Sudah dikasih micin, bumbu penyedap. Itulah maksudnya itu. Micinnya kebanyakan. Ke kacamata. Kalau nggak merek R nggak asik. Iya, itu nggak asik. Padahal sih kita bisa beli kacamata yang R walaupun KW 10. Ya. Gimana? Sekarang kita bahas dulu mengenai gimana, Mas? mengenai apa? Mengenai micinnya itu berarti. apa yang bisa dikategorikan dengan materi ya. Pisahkan dulu ya antara kebutuhan dengan keinginan. Dari sisi ekonomisasi, ilmu ekonomi begitu, belanja kan sekarang belum ada materi ekonomi belanja. Kalau kita nggak bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan, maka kita akan kejebak terus. Dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan tuh sifatnya tuh ya memang hakiki, makan, minum segala macam. Dia akan berubah tingkatannya pada saat itu untuk aktualisasi diri dengan cara yang berbeda. Makan pada dasarnya itu sebenarnya untuk menegakkan tubuh kita, untuk mampu beraktivitas dalam bahasa ada energi beribadah ya. Tapi di tempat lain udah makan udah berubah. Iya. Dari makan RP sekian sampai makan untuk menunjukkan status, makannya di hotel mana. Udah lain, udah beda. Yang sendoknya lebar apa yang sendoknya kecil? Iya. Karena semen. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat kita nggak bisa bedakan antara kebutuhan dengan keinginan, kita siap-siap saja masuk ke jurang-jurang yang kita ciptakan sendiri karena banyak pengennya. Saya ulang, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Minum, pada dasarnya minum itu untuk apa? Kendaraan pun apa? Kendaraan itu alat transportasi. Iya. Tapi pada saat sudah mulai bicara dengan micin tambahan ya, mengenai kemampuan kecepatan, terus kemudian safety-nya, unsur safety dan yang dikaitkan dengan teknologi segala macamnya. Jadi orang berubah fungsi lagi. Pada dasarnya kendaraan itu alat transportasi yang nganterin barang dari tempat-tempat orang lain ke tempat orang yang lain ya. Jadi itu bisa aja nganter orang, nganter benda segala macam. Tapi kebutuhan sudah berubah terus ya. Jadilah itu menjadi keinginan. Nah, itu dia. Mulai kita pengen dan kita kejebak. Jadi kadar sukses itu udah mulai mengalami perubahan. Jadi tapi kalau gitu ngomongnya jadi nanti ngomongnya tinggi nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Mas, ini kan kita membahas hal yang kalau dalam kondisi saat ini real, mungkin di masa-masa mendatang sama kondisinya Mas. Mungkin akan lebih parah. Lebih parah, teman, mereka lebih nggak sadar lagi nanti. Iya, artinya gini, secara ekonomi sendiri, kita bicara ekonomi. Kenapa keberhasilan ekonomi itu bisa bergulir begitu cepat? Karena kemampuan orang-orang ini menarik kesadaran manusia. Itu yang tadi sempat saya bilang kan sok sadar, padahal nggak sadar, mereka nggak ngerti apa itu kesadaran. Kesadaran itu apa sih? Ailing itu apa sih? Awareness itu apa sih? Jadi ya kalau saya dari dulu yang ini kan sebenarnya yang mau saya buka ini, yang saya mau buka ini kan sebenarnya rahasia besar, menemukan makna sukses dan bahagia yang sesungguhnya. Atas permintaan tadi ya. Siap. Kenapa sih kita harus membahas seperti ini supaya nggak salah jalan nantinya? Nah, ini pentingnya ini dibahas seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi kalau tadi setiap pada saat ini dibuka, kemudian orang punya kriteria sukses dan bahagia sendiri, ya kita nggak bisa mengkotakkan mereka bahwa ternyata mereka tidak tahu. Bahagianya adalah kalau misalkan punya mobil, nggak, handphone terbaik nih, usianya hanya 1 bulan loh. Setelah itu bosen. Begitu juga mobil yang terbaik. Pasangan terbaik itu rata-rata umurnya setahun. Setelah itu masuk dalam area penderitaan. Kalau istri yang terbaik gimana tuh? Istri yang terbaik juga rata-rata. Nah itu dia terbaik. Beda nih. Nyarinya apa nih? Nyarinya terbaik atau apa? Ini sih pribadi kayak pertanyaannya Mas. Ini jangan seperti itu. Ini hanya suatu. Mohon maaf permisa, saya nyeletuk gini bukan berarti. Tapi kalau mau inbox ya. Ya inbox aja biar rame ya. Nah sebenarnya gini. Jadi kalau layaknya memilih pasangan. Kita tidak perlu mencari yang sempurna lalu bahagia, karena kita ini makhluk yang nggak sempurna. Bayangin kalau pasangan Anda nggak sempurna, berapa yang ngelirik, maka timbullah ketidakbahagiaan. Terlalu banyak orang yang pengen sempurna, tapi mereka siap nggak dengan kesempurnaan itu? Kalau lu sempurna, pasangan lu ribet nggak lu ngurusin jagain lu? Ya itu PR. Jadi keduanya adalah saling melengkapi, saling mengerti, saling memahami.
Begitu pula dengan urusan yang sifatnya duniawi. Mengertilah keadaan saat ini kalau sadar ya, bahwa kita tuh diminta untuk menyesuaikan apa yang kita milikin, menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi udah, kita nggak bisa mas berhadapan dengan kayak gitu, iya kan? Soalnya lingkungannya kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan, duit kita banyak. Pas kita masuk ke pasar, tadinya mau beli sendal karena duit kita banyak, akhirnya beli peniti, beli pacul. Ya kan mas? Ya, artinya ada keinginan yang muncul seketika itu, ya, itu dia, karena industrialisasi. Iya, jadi mulai terpengaruh karena emang subconscious mind kita. Bapak pernah ngalamin nggak pak? Ke pasar ikan, tadinya mau beli ikan satu. Iya. Ya, Sama bawa yang jual. Artinya kesadaran kita pada satu situasional tertentu juga tidak bisa mengerem itu mas. Benar, seperti yang bilang tadi, uang jadi power. Nah itu mas. Iya. Nah sekarang misalnya dulu uang itu apa? Uang itu adalah alat transaksi, alat tukar. Iya. Ya. Sekarang berubah menjadi power. Power Ranger berubah. Betul. Ya. Berbeda lagi ceritanya. Nah sekarang balik lagi. Zaman dulu aja, kalau saya dulu waktu kecil ya, belanja kan saya disuruh sama ibu saya untuk belanja. Iya. Itu pakai list Mas Medi. Beli ini, beli ini, beli ini, beli Cabe, ini. beli ini, beli ini ya. Tapi sekarang coba aja bawa duit. Masuk aja ke department store, masuk aja ke swalayan. Bisa habis tanpa kita sadar yang kita belanja tuh melebihi dari ini, dari list tadi. Bawa pengen, apalagi ada tambah-tambahan, kalau beli dua harganya turun dikit. Semua dipaketin, dibandlingin. Itu mas, enggak apa ini ada pengaruh secara global ya mas, terkait dengan era industrialisasi. Ya, jadi bentar ya. Lu batuk mulu, kenapa tersinggung omongan gua? Kagak, pengen minum air putih dulu nih. oh begitu, air putih. Pemirsa maaf, ini tetap berjalan tapi saya Sengaja antara air sabar nggak mah? Gimana? Sengaja lu cari kasus lo. Minum dulu tuh. Buruan nih pemirsa terganggu nih gara-gara lo. Jadi diskusi internasional terganggu nih. Nah, jadi tadi tuh kalau kita nggak bisa bedakan mana kebutuhan mana keinginan, itu step pertama ya, rusak aja. Termasuk yang kedua mengenai persepsi. Persepsi itulah yang benar-benar menyabotase alam pemikiran sungguhnya menjadi tidak sadar karena persepsi. Dan itu terjadi subjektif, secara subjektif. Semua subjektif sampai akhirnya menuju ke arah objektif, benda tadi. Benda. Tapi kita nih bisa bertahan nggak? Sebenarnya rahasia ini dari Kayangan udah ngasih tahu dari dulu. Cuman orang sekarang belum tentu mengerti, kuno katanya. Oh gitu. Tapi saya tetap coba menghormati ini kondisi yang ada nih mas. Saya ngambil air putih dulu itu gimana mas? Nggak apa-apa kan? Biarin gue seksa lah. Biarin dulu. Nggak apa-apa deh. Ya itu subjektivitas yang saya pikir itu kan gini mas, berlangsungnya cukup lama. Hal yang sama, padahal kalau dicoba bertahan sebentar, nelen sedikit, enzim itu akan melumasi ke tenggorokan. Hal yang sama. Pada saat lu pengen barang yang bagus-bagus, nikmatin dulu apa yang ada. Badan kita akan nyesuaiin kok, sambil relax. Iya. Nah sekarang balik lagi, bahagia dan sukses itu sangat subjektif. Setiap orang ukurannya beda. Mau tahu rahasia sesungguhnya nggak? Mau mas. Mau benar. Tapi ini bahaya. Bahayanya? Karena keluar dari urusan materi. Wah berat dong gitu bro. Ya itu mau dengar nggak? Itu mau kelas-kelas sufi yang tinggi. Nah, sufi kan berarti yang memberikan kelas bukan gua. Enggak, ya. Setiap orang sendiri yang punya pendapat beda-beda. Enggak. Kalau terlalu berat apa ini pemirsa bisa menelaah mas? Tadi kan gini, sebelum ini sampai ke pemirsa ini saya bagiin di sini dulu. Lu maunya jawaban yang bener-benerin pemikiran lu doang. Iya. Kalau mau dikasih jawaban dikit maunya yang gampang. Yang bisa dijalanin, padahal bisa ngejalanin, hanya asal mau atau tidak doang. Artinya kita punya pertimbangan tetap pada realitas kehidupan kita kan Pak. Realitas tuh apa sih? Orang lo kejebak dengan yang tidak realitas. Kalau bilang Tapi kok gue realitas, jadi blunder, sebetulnya beliau ini mau menjelaskan lebih detail itu. Cuman kita kok punya perasaan nggak apa-apa. Emang penonton nggak begitu? Apa penonton juga lagi nungguin solusinya apa? Kok penonton tuh sama dengan sampean semua. Jawabannya maunya nyenengin doang. Logik, sangat logik. Ini solusinya tuh gimana? Dari tadi kan lu bilang Suaranya udah mulai deket jadi. Sampai dia marah dulu. Ya, sebetulnya lebih real mas kalau saya melakukan ini. Kita santai aja sebetulnya.
Nanti ini itu Mas sambil ini. Sorry permisa saya coba ambil Ngeresek nih kelakuannya. Enggak apa-apa, ini jadi menarik ini. Ya udah, asal membuatmu bahagia lakukan dengan ini ya. 2 ya. Mau juga dia mah. Capek. Kayangan nih. Jadi tuh ya, banyak bener orang di sana-sana berlomba-lomba pamer-pamer kekayaan, banyak. flexing atau snobing ya. Ya terserah. Jadi orang pengen-pengenan. Saya hadir lagi dengan 2 gelas dan 1 teko. Teko. Teko plastik. Aduh, biarain gak usah pakai gelas, biar habis semua minum ya. Iya itu Mas, tetap buat saya ini menarik karena